Di atas lautan yang luas, terdapat sebuah kapal pesiar. Seorang kru kapal pesiar yang sangat lelah melihat sebuah tong yang mengapung di lautan. Mereka mengira tong tersebut berisi anggur. Salah seorang kru lain melihat kapal berbendera bajak laut muncul dari balik pulau dan menyerang mereka secara tiba-tiba. Kapal bajak laut itu dipimpin kapten wanita bernama Alvida yang memiliki perawakan yang sangat membagongkan. Dia terus menanyakan kepada salah satu kru bernama Kobi, siapa yang paling cantik di lautan ini. Dengan wajah ketakutan, Kobi menjawab, Alvida sama. Berikutnya, mereka terus menyerang kapal sip. Di lain sisi, tong yang telah diambil dari lautan terlihat menggelinding ke sana kemari. Para kru bajak laut berhasil masuk ke kapal pesiar dan mengumpulkan para tamu dalam satu ruangan. Namun, ada seorang wanita berambut kuning lepas dari rombongan dan menyamar menjadi perompak bajak laut dan masuk ke kapal Alvida. Kobi berhasil menemukan tong besar yang sebelumnya diambil oleh para kru kapal pesiar. Para kru bajak laut bermaksud membuka tong yang mereka kira berisi anggur dan akan meminumnya. Namun, seorang bocah berbaju merah bermulut lebar menggunakan topi jerami muncul dan meng-KO salah satu dari mereka. Dan dengan polosnya ia berkata, "Kenapa dia tidur di sana? Nanti bisa masuk angin," sambil keluar dari tong dengan santainya. Si bocah juga mengeluh dirinya lapar. Dua perompak bermaksud menyerang dengan parang. Namun, siapa sangka si bocah berhasil mematahkan parang mereka berdua. Mereka berkata serentak, "Siapa kau?" Si bocah memperkenalkan diri. "Oh, perkenalkan, namaku Monkey D. Luffy." Dan para kru bajak laut pun lari terbirit-birit. Dengan ketakutan, Kobi meminta kepada Luffy untuk pergi dari sini secepatnya. Namun, Luffy tak peduli karena dirinya sedang lapar. Akhirnya mereka menemukan gudang makanan dalam kapal pesiar tersebut. Kobi bercerita bahwa dirinya terjebak dalam kru bajak laut karena tidak sengaja saat dirinya sedang memancing dan ditangkap mereka. Luffy justru tertawa terbahak-bahak mendengar cerita Kobi yang sangat pengecut itu. Sementara Luffy bercerita dirinya masuk dalam tong saat ada pusaran air dahsyat yang menghancurkan kapalnya. Kobi bertanya alasan Luffy berlayar, dan dengan polosnya ia menjawab. Kobi lebih tercengang saat mengetahui Luffy bajak laut seorang diri. Kobi bercerita bahwa dirinya juga sangat ingin bergabung menjadi angkatan laut. Tiba-tiba Alvida masuk menghancurkan tembok dan sempat mengira Luffy adalah Zoro, sang bounty hunter. Dengan polosnya Luffy bertanya, "Siapa perempuan gemuk jelek ini?" Langsung membuat Alvida mengamuk. Luffy berhasil menghindari pukulan dari Alvida dan menghajar seluruh kru bajak laut Alvida dengan gomu-gomu roketnya. Mereka mengira bahwa buah setan hanyalah Mereka semua terkejut saat melihat Luffy yang memolor-molorkan badannya seperti layaknya karet. Mereka semua mengira bahwa buah setan hanyalah legenda saja dan hanya dalam buku cerita. Di sisi lain, wanita berambut kuning berhasil menjarah barang berharga dari kapal bajak laut Alvida. Luffy menahan pukulan Alvida saat ingin memukul Kobi dan menghantam Alvida dengan gomu-gomu pistole.
Tiba-tiba angkatan laut datang dan membuat mereka kabur dengan perahu. Luffy sempat berpapasan dengan wanita berambut kuning, namun ia tak menghiraukannya. Tujuan mereka berikutnya adalah menemukan Zoro, sang bounty hunter, untuk menjadi kru bajak laut Luffy. Koby rupanya tahu banyak tentang bajak laut dan navigasi. Koby mengingatkan Luffy untuk berhati-hati, karena Zoro terkenal sangat kejam dan tak punya belas kasihan. Mereka akhirnya tiba di sebuah pulau pangkalan militer. Saat mereka berada di dalam pulau dan membicarakan tentang Zoro, bahkan warga sangat ketakutan saat mendengar nama Zoro. Di pulau ini dipimpin oleh angkatan laut bernama Morgan. Akhirnya, mereka menemukan Zoro dalam kondisi terikat. Saat mereka sedang mengintip, tiba-tiba datang bocah perempuan yang ingin memberi Zoro makanan berupa onigiri. Lalu, tak lama datang pria aneh yang merupakan putra dari Kapten Morgan dan menginjak onigiri si bocah. Dia juga memerintah untuk mengusir si bocah. Saat si bocah wanita dilempar, Luffy berhasil menangkapnya. Luffy menemui dan akan membebaskan Zoro dengan syarat untuk menjadi kru bajak lautnya. Namun Zoro menolak. Luffy dan Koby menemui bocah perempuan untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang dititipkan oleh Zoro atas makanannya. Si bocah bercerita, semua berawal dari anak Kapten Morgan yang bernama Helmeppo. Dia membuat kerusuhan di rumah makan milik ibu Rika. Ternyata si bocah perempuan ini bernama Rika. Saat Zoro sedang makan, akhirnya Helmeppo dihajar oleh Zoro. Namun Helmeppo mengancam akan menghukum mereka kecuali Zoro mau menggantikan selama 1 bulan dalam hukuman. Zoro pun akhirnya menyetujuinya. Lalu Helmeppo terlihat berbuat onar lagi di rumah makan itu. Tanpa babi bu, Luffy langsung menghajarnya. Ternyata wanita berambut kuning juga ada di sini. Luffy kembali lagi menemui Zoro untuk mengajaknya bergabung menjadi kru bajak lautnya. Karena dirinya akan menjadi raja bajak laut. Zoro pun menolak ajakan Luffy dan mengatakan bahwa dirinya tak mau menjadi bajak laut. Luffy menjawab, "Apa salahnya dengan bajak laut? Kau juga di sini dianggap jahat." Luffy pun dengan santai mengatakan, "Aku telah menerimamu menjadi anggota bajak lautku. Dan aku akan mengambilkan pedang milikmu." Di lain sisi, Kapten Morgan menghajar salah satu bawahannya karena menolak perintahnya. Lalu Morgan memerintahkan mereka untuk mendirikan patung dengan bentuk dirinya. Mendengar suara gaduh, Luffy mendatangi lokasi itu dan tanpa sengaja membuat salah satu bagian patung itu terjatuh. Luffy bertemu Helmeppo dan menculiknya pergi. Wanita berambut kuning juga datang dan menyusup ke pangkalan ini. Koby berusaha melepaskan tali milik Zoro dan memberitahunya tentang Helmeppo yang berbohong kepadanya. Koby juga berharap Zoro mau menemani Luffy. Tiba-tiba Morgan datang dan ingin membunuh Koby. Luffy berhasil menemukan pedang milik Zoro dengan bantuan Helmeppo. Zoro dan Koby akan dieksekusi. Namun, Luffy datang dan menahan peluru itu dengan tubuhnya. Dengan tubuh karetnya. Membuat mereka semua terkejut. Luffy menyerahkan katana milik Zoro yang berjumlah 3. Zoro mengaku bahwa dirinya adalah pengguna 3 pedang Santoryu.
Sambil menyerahkan pedang, Luffy mengatakan, "Ayo kita bertarung, tapi jika kau mengambil pedang ini, maka kau akan bergabung menjadi kru bajak lautku." Zoro pun setuju. Daripada mati di sini, menjadi bajak laut sepertinya tidak terlalu buruk. Morgan sadar bahwa Luffy adalah pemakan buah setan. Morgan juga berkata, seharusnya tidak ada buah setan di sini, karena buah setan hanya berada di Grand Line, sisi laut yang berbeda. Pasukan angkatan laut menyerang mereka. Zoro berhasil menahan dengan pedangnya. Zoro mengatakan tujuannya menjadi bajak laut bukan karena semata-mata mengikuti Luffy. Ia memiliki tujuan lain, yaitu untuk menjadi ahli pedang terbaik di dunia. Jika Luffy mengkhianatinya, maka pedang ini akan menebasnya. Berikutnya, Luffy menyerang dan menghajar Kapten Morgan dengan mudah. Ia menghajar Kapten Morgan. Tiba-tiba Helmeppo datang dan menodongkan senjata di kepala Koby. Helmeppo mengancam jika dia akan menembak kepala Koby kalau Luffy tidak melepaskan ayahnya dan pergi dari sini. Namun Luffy hanya tertawa. Berikutnya, Luffy menghajar Helmeppo menggunakan tangan karetnya. Dalam kelengahan itu, Kapten Morgan berusaha menyerang Luffy. Namun, Zoro berhasil menebas dan membuat Kapten Morgan KO seketika. Melihat apa yang terjadi, para prajurit malah bahagia dengan kekalahan Morgan. Zoro jatuh pingsan karena kelelahan dan kelaparan. Di sisi lain, wanita berambut kuning berhasil menyusup markas angkatan laut dan menemukan berangkasnya. Namun saat dibuka, bukan peta bajak laut yang didapat, tapi lambang bajak laut bagi yang dianggap terganas di lautan West Blue. Berikutnya, saat mereka bersantai, Zoro menanyakan, siapa anggota lain Luffy selain dirinya? Dengan santai, Luffy mengatakan, hanya kita, dan memberitahu kapal milik mereka. Lebih tepatnya perahu, sekali lagi lebih tepatnya perahu, dan sedang dikencingi seekor anjing. Koby menjelaskan tentang lautan kepada Luffy, dan Green Line sangatlah berbahaya. Dahulu, Raja Bajak Laut Goldie Roger berhasil mengarungi Green Line dan berhasil mendapatkan One Piece. Sebelum hari eksekusinya, sang Raja Bajak Laut mengatakan ia meninggalkannya di sana. Setelah itu, banyak bajak laut pergi ke Green Line untuk mendapatkan One Piece. Banyak orang dan bajak laut yang gugur di sana. Itulah mengapa lautan Green Line juga disebut sebagai kuburan bajak laut. Mendengar cerita dari Koby malah membuat Zoro dan Luffy lebih bersemangat. Tapi Koby mengkhawatirkan mereka berdua, apalagi Koby telah menganggap Luffy sebagai temannya. Tiba-tiba angkatan laut masuk dan mengusir mereka. Setelah kepergian Luffy, Koby akhirnya memberanikan diri bergabung dengan angkatan laut. Luffy dan Zoro pergi dari pulau itu dilepas oleh Koby dan angkatan laut.